Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada mata kuliah riset operasi. Pada kali ini kita akan membahas tentang metode Big M. Metode Big M digunakan untuk menyelesaikan fungsi kendala yang jenis ketidaksamaannya beraneka ragam. Jika kendala bertanda sama dengan, tambahkan ruas kiri satu variabel tambahan berupa variabel artifisial. Jika fungsi kendala bertanda besar atau sama dengan, kurangkan ruas kiri dengan variabel sulcus dan tambahkan juga ruas kiri dengan variabel artifisial atau variabel dummy. Baris default didapat melalui rasio, yaitu pemecah dibagi baris Z positif. Kolom default didapat melalui elemen dari baris Z positif terbesar. Contoh, meminimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan syarat yang pertama 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. Kendala yang kedua 4x1 ditambah 3x2 besar atau sama dengan 6. Kendala yang ketiga x1 ditambah 2x2 kecil atau sama dengan 4. Maka selanjutnya fungsi tujuan Z sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah mr1 ditambah mr2. Jadi di sini ada penambahan di fungsi Z. mr1 ditambah mr2. mr ini menandakan kita menggunakan kode Big M. Terus fungsi kendala yang pertama 3x1 ditambah x2 ditambah r1 sama dengan 3. Di sini ada penambahan r1 sesuai persyaratan tadi. Jika fungsi kendala bertanda sama dengan, tambahkan ruas kiri satu variabel tambahan. Di variabel tambahannya r1. Selanjutnya R1 sama dengan ruas kiri ditarik ke kanan menjadi R1 sama dengan 3 dikurang 3x1 dikurang x2. Fungsi kendala yang kedua 4x1 ditambah 3x2 dikurang x1 ditambah r2 sama dengan 6. Sini ada pengurangan S1. Dimana kita tahu tadi jika fungsi kendala bertanda besar atau sama dengan, kurangkan ruas kiri dengan variabel sulcus. Ini adalah variabel sulcus. Dan tambahkan ruas kiri dengan variabel R2. Selanjutnya R2 kita keluarkan menjadi R2 sama dengan 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah x1. Selanjutnya pada fungsi kendala yang ketiga, x1 ditambah 2 x2 ditambah x2 sama dengan 4.
Di sini kita menambahkan S2. Kenapa kita tambahkan di sini S2? Karena fungsi kendala yang ketiga ini bertanda kecil atau sama dengan. Jadi di sini sesuai dengan ketentuan, bahwasanya setiap bertanda kecil atau sama dengan, kita menambahkan variabel tambahan. Variabel tambahan di sini adalah S2. Kita substitusikan R1 dan R2 ke dalam fungsi Z. Z sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah MR1. R1 kita peroleh tadi 3 dikurang 3, X1 dikurang X2. Ditambah MR2. R2 kita peroleh tadi 6 dikurang 4, X1 dikurang 3, X2 ditambah S1. Kita tarik ruas kanan ke kiri. Menjadi Z dikurang 4x1 dikurang x2 dikurang 3m ditambah 3mx1 ditambah mx2 dikurang 6m ditambah 4mx1 ditambah 3mx2 dikurang mx1. Karena ini terlalu panjang, fungsi Z terlalu panjang, kita keluarkan X1-nya sama X2. Yang sama kita gabungkan seperti yang ada di penyelesaian ini. Z dikurang 4 dikurang 7M dikali X1 dikurang buka kurung 1 dikurang 4M dikurung kali X2 dikurang MS1 sama dengan 9M. Jadi bagaimana kita memperoleh angka seperti ini? Kita peroleh dari fungsi Z yang penyederhanaan fungsi Z yang di atas ini. Misalnya di sini ada min 4 x1, mana kita peroleh min 4 x1. Kita peroleh dari ini min 4 x1. Kita pisahkan x1 dari koefisiennya. Selanjutnya di sini ada min sama min plus. Di plus 7mx1. Dimana kita peroleh dari penjumlahan 3mx1 ditambah 4mx1 dari 7mx1. Selanjutnya min 1x2. Jadi min x2 kita peroleh dari angka x2 yang di atas. Selanjutnya min sama min plus, jadi plus 4mx2. Penjumlahan dari 1mx2 ditambah 3mx2. Jadi 4mx2. Selanjutnya dikurang ms1 yang di atas ini ya. ms1 dikurang ms1 sama dengan 9m. 9m kita ambil dari penjumlahan min 3m dikurang min 6m, hasilnya min 9m. Kita pisahkan dengan sama dengan menjadi 9m.
Jadi kita peroleh fungsi tujuan yang sederhana. Z dikurang buka kurung 4 dikurang 7M dikurung dikali X1 dikurang buka kurung 1 dikurang 4M dikurung kali X2 dikurang MS1 sama dengan 9M. Ini tabel Big M. Angka-angka yang ada dalam sini kita peroleh dari koefisien ada di fungsi tujuan maupun fungsi batasan. Misalnya di sini fungsi tujuan Z X1 nya min 4 ditambah 7M, X2 nya min 1 tambah 4M, S1 nya min M koefisiennya, R1 tidak ada, R2 tidak ada, S2 tidak ada, PMC atau nilai kanannya 9M. Terus fungsi kendala yang kedua, angka-angkanya terdiri dari 3X1, 1X2, S1 nya tidak ada, R1 nya 1, R2 nya tidak ada, 0, S2 nya 0, nilai kanannya 3. Selanjutnya fungsi kendala yang kedua, 4X1, 3X2, min S1, R1 nya tidak ada, R2 nya 1, S2 nya 0, nilai kanannya 6. Fungsi kendala yang ketiga, X1 nya 1, 2 nya 2, S1 nya 0, R1 nya 0, R2 nya 0, S2 nya 1, nilai kanan pemecahannya 4. Angka selanjutnya sama seperti langkah-langkah penyelesaian metode simple. Kita menentukan baris kunci dan kolom kunci. Bagaimana cara menentukan baris kunci? Kita harus mencari nilai rasio. Sesuai ketentuan di Big M, rasio yaitu pemecah dibagi baris terbesar. Misalnya di baris yang pertama, nilai pemecahannya adalah 3, terus dibagi 3. Bagi 3 yaitu kolom kunci. Baris terbesar adalah di ke bawah. Selanjutnya nilai kanan pemecah 6 dibagi 4 hasilnya 1, sekian. Terus 4 dibagi 1 hasilnya 4. Yang terkecil rasionya berada pada baris fungsi batasan yang pertama atau baris R1 dengan angka-angkanya 3, 1, 0, 1, 0, 0, 3. Selanjutnya kita menentukan baris baru kunci. Caranya sama seperti pada metode simplex. Kita bagi dengan nilai yang ada di R1 baris R1 dengan nilai elemen kunci. Nah, 3 bagi 3 1, 1 bagi 3 sepertiga, 0 bagi 3 0, 1 bagi 3 sepertiga, 0 bagi 3 0, 0 bagi 3 0, 3 bagi 3 1.
Selanjutnya kita cari baris yang lain. Baris yang lain sama memakai rumus metode simplex, yaitu seperti tabel kita biasa gunakan. Nilai yang paling atas adalah nilai baris dat yang lama, terus ini adalah nilai elemen pivotnya 4 tambah 7M, sedangkan 1/301 adalah nilai baris baru yang kita peroleh dari slide sebelumnya. Selanjutnya kita kurangkan yang di atas dengan yang di bawah, dikali dengan 1. Misalnya yang pertama, jadi di sini ada penambahan, ada apa ya, angka -4 tambah 7. Karena ini terlalu panjang, kita kalikan dulu, selesaikan yang di bawah dulu. 4 tambah 7M dikali 1, hasilnya -4 tambah 7. Baru dikurangkan yang di atas dengan di bawah. 4 tambah 7M dikurang 4 ditambah 7M hasilnya 0. Selanjutnya -4 ditambah 7M dikali 1/3. Setelah dapat ini, pengaliannya baru dikurangkan yang di atas dengan yang di bawah. Jadi bagaimana menyelesaikan 4 tambah 7M kali 1/3? Seperti penyelesaian yang ada ini. Nah, ini kita lihat di sini. 4 tambah 7M kali 1/3 sama dengan -4 ditambah 7M ketiga. Nah, kita ini biasanya kita sudah mempelajari di waktu SMP SMA. Kita kalikan -4 dikali 1 -4, 7 dikali 1 7M, 7M dikali 1 7 per 3. Selanjutnya nilai yang di atas dikurang dengan nilai yang di bawah, hasil pengalian di bawah. Seperti -1 tambah 4M, nilai yang di atas nilai ini yang kita kurangkan. 1 ditambah 4M dikurang -4 tambah 7M ketiga. Ini nilai dari ini ya, 4 tambah 7M. Sama dengan sama dengan kita samakan penyebutnya. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Ini 3 samakan 3. Terus di sini kita samakan dengan 3, berarti di sini harus 3. 3 dibagi 3 1. Terus 3 bagi 3 1, berarti tinggal 1 tambah 4 sama dengan ini. Terus dikurang -4 tambah 7M per 3. Apa yang di sini kita pindahkan di sini. Selanjutnya sama dengan, karena di sini sudah tanda nyebutnya sama, sudah
bisa kita jumlahkan. Kita peroleh nilai min 3. 3 kali min 1 3. Selanjutnya ditambah 12M. 12M peroleh dari 3 kali 4M 12M. Selanjutnya tambah 4. Minus ditambah kali minus plus 4 dikurang 7M dikali plus 7M dengan minus 7 per 3. Selanjutnya sama dengan 1 ditambah 5M. 1 ditambah 5M kita peroleh dari 3 ditambah 4 dengan 1 12M ditambah dikurang 7M dengan 5M per 3. Jadi hasilnya itu 1 ditambah 5M per 3 sama dengan yang di sini. Jadi penjumlahan pengurangan yang di atas dengan nilai yang di bawah hasilnya 1 ditambah 5M per 3. Selanjutnya nilai berikutnya yaitu min 4 tambah 7M kali 0 hasilnya 0. Min M dikurang 0 min 4 tambah 7M kali sepertiga. Selanjutnya kita kurangkan nilai yang di atas 0 dikurang min 4 tambah 7M per 3 hasilnya 4 dikurang 7M per 3. Selanjutnya min 4 tambah 7M kali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 0. Selanjutnya min 4 tambah 7M kali 0 0 kurang 0 0. 4 tambah 7M kali 1 hasilnya min 4 tambah 7M. Baru dikurangkan 9M dengan min 4 tambah 7M hasilnya 4 tambah 2M. Kita peroleh nilai baru dari fungsi tujuan yaitu 0 1 tambah 5M per 3 M 4 dikurang 7M per 3 0 0 4 tambah 2M. Selanjutnya baris yang kosong yang lain. Ini baris yang lama dari fungsi batasan kedua 4 3 1 0 1 0 6 4 ya, ini nilai 4 ini dari nilai elemen pivotnya batasan yang kedua. Selanjutnya 1 sepertiga 0 sepertiga 0 0 1 itu baris baru pivot sama dengan yang di sini. Selanjutnya nilai baru dari pengurangan yang di atas dengan yang di bawah hasilnya 0 5 per 3 min 1 min 4 per 3 1 0 2. Batasan yang ketiga, batasan yang baru yang ketiga nilai yang lamanya 1 2 0 0 0 1 4 1. Ini adalah elemen kuncinya, elemen pivotnya. 1 sepertiga 0 sepertiga 0 0 1. Nilai baru baris kunci baris pivot. Nilai barunya 0 5 per 3 0 min 1 per 3 0 1 3. Penyelesaian sama dengan metode simple. Itu pengurangan jumlah yang di atas dengan yang di bawah. Dapat nilai baru. Selanjutnya
kita peroleh nilai baru tadi, kita masukkan ke tabel yang baru. Ini nilai-nilainya. Selanjutnya kita perhatikan di sini fungsi Z masih ada nilai positif terbesar di X2. Ini patokan kolom kuncinya. Terus baris kuncinya berdasarkan rasio yang terkecil. Bagaimana rasio? Mencari rasio nilai pemecah dibagi nilai kolom kuncinya, misalnya 1/3, 2/5/3, 3/5/3. Kita peroleh yang terkecil 1,2 di baris R2. Selanjutnya mencari baris baru. Baris baru seperti biasa kita bagi nilainya dengan nilai yang ada di kolom berikutnya. Misalnya 0 bagi 5/3 hasilnya 0, 5/3 bagi 5/3 hasilnya 1, min 1 bagi 5/3, 3/5, min 4/3 dibagi 5/3, 1 bagi 5/3, 0 dibagi 5/3, 2 dibagi 5/3. Selanjutnya kita peroleh baris baru. Bagaimana kita memperoleh baris baru ini? Yang angka sudah baru semuanya. Langkah-langkahnya sama dengan metode simplex. Ya. Dengan metode sebelum langkah-langkah sebelumnya. Jadi sebelum slide ini kita sudah mencari baris baru kunci ya. Di baris baru kunci berada di R2 atau di fungsi batasan yang kedua ya. Di fungsi batasan yang kedua tadi ini nilainya. Baris baru yang lain kita peroleh menggunakan langkah-langkah metode simplex. Kita kurangkan nilai yang lama dikurang dengan koefisien kolom kunci dikali dengan baris baru kunci. Hasilnya kita lihat di sini. Saudara cari sendiri menggunakan rumus yang kita sebutkan tadi. Hasilnya sudah kita peroleh sini. Z yang barunya 0, 0/5, 8/5 kurang M, 1/5 dikurang M, terus 0, 18/5 nilai pemecahnya. Terus di fungsi batas yang pertama nilai barunya 1, 0, 1/5, 3/5, min 1/5, 0, 3/5. Selanjutnya S2 nya 0,1, min 3/5, min 4/5, 3/5, 0, 6/5. Selanjutnya fungsi batas yang ketiga nilai barunya 0, 0, 1, 1, min 1, 1, 1. Selanjutnya kita perhatikan di sini di fungsi tujuan masih ada nilai positif terbesar. Berada pada kolom S1 ke bawah ke kolom kuncinya. Selanjutnya kita cari baris kunci. Baris kunci kita perlu dari rasio yang terkecil. Kita lihat di sini rasionya baris fungsi batasan pertama 3/1, 3, 6 bagi min 3, min 2, 1/1, 1. Jadi yang terkecil rasionya yaitu di baris S2. Selanjutnya kita cari baris baru S2 ini dengan membagi
nilai 0 bagi 1 0, 0 bagi 1 0, 1 bagi 1 1, 1 bagi 1 1, min 1 bagi 1 min 1, 1 bagi 1 1, 1 bagi 1 1. Jadi di sini fungsi batas yang ketiga tadi baris barunya 0 1 1 1 1 1. Baris baru yang lain dan kita menggunakan langkah-langkah yang sama dengan sebelumnya. Nilai yang lama dikurang dengan koefisien kolom kunci dikali dengan baris baru kunci. Hasilnya seperti kita lihat di sini. Hasilnya baris baru Z 0,007/5 kurang M terus min M min 1/5 17/5. Di baris fungsi batasan pertama 1,0,0 2/5 0 min 1/5 2/5. Baris baru X2 atau fungsi batas yang kedua 0,10 min 1/5 0 3/5 9/5. Selanjutnya kita perhatikan di sini di fungsi tujuan tidak ada lagi nilai positif. Berarti tabelnya sudah optimal. Dari hasil ini kita peroleh kesimpulannya Z sama dengan 17/5, satunya sama dengan 2/5, keduanya 9/5. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.